Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang masalah kuasa dalam keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kepemimpinan yang tidak jelas dan tidak tegas, apalagi gitu Pak Paul ya, itu seringkali membawa akibat yang buruk gitu terhadap anak-anak di dalam keluarga tersebut Pak Paul. Nah ini bagaimana ya bisa terjadi seperti itu Pak Paul? Kepemimpinan memang sesuatu yang sangat mutlak diperlukan dalam sebuah keluarga Pak Gunawan. Dengan adanya kepemimpinan, keluarga itu mempunyai arah, ya, dan keluarga itu juga mengetahui bahwa mereka tidak bisa berbuat semau-maunya, akan ada yang bisa berkata stop. Nah, maka sangatlah diperlukan adanya kepemimpinan tersebut. Namun di pihak lain, selain dari kepemimpinan, yang juga harus ada dalam keluarga ialah orang tua memberikan perhatian yang cukup kepada anak. Nah, sebetulnya itu kalau saya boleh terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, orang tua bisa melihat anak. Melihat artinya apa? Melihat apa tuh yang dibutuhkan anak, melihat apa tuh yang memang menjadi pergumulan anak, melihat apa yang dilakukan anak dan memberikan pujian dan pengakuan kepada anak. Nah, semua ini nih pada akhirnya akan melahirkan yang kita sebut kuasa dalam diri si anak. Bahwa dia itu tuh bukannya seorang anak yang tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, tapi dia mempunyai kuasa sehingga pada nantinya dia bisa mulai mengembangkan kepercayaan diri, dia bisa melakukan hal-hal yang harus dilakukannya untuk juga memenuhi tantangan hidup ini. Nah, tapi ternyata Pak Gunawan, tidak semua keluarga melakukan hal ini. Tidak semua keluarga atau orang tua melihat anak dengan mata yang jeli ya. Sehingga akhirnya dalam banyak keluarga, kuasa itu tuh tidak diberikan dengan tepat kepada anak-anak. Memang seringkali kan orang tua, khususnya ayah ini Pak Paul ya, menyerahkan pendidikan itu pada istrinya atau bahkan pada orang lain pihak ketiga Pak Paul ya. Dia nggak mau tahu, pokoknya dia mencukupi secara finansial, anak ini harus jadi orang baik, cuman gitu aja Pak Paul. Betul, jadi akhirnya si orang tua atau dalam hal ini si ayah tidak melihat si anak, tidak benar-benar tahu apa tuh yang menjadi pergumulan si anak, yang menjadi isi hatinya. Tidak tahu sama sekali. Akibatnya adalah si ayah dalam hal ini atau orang tua pada kalau kasusnya dua-duanya seperti itu, mereka tidak menganugerahkan cukup kuasa kepada si anak. Nah, di dalam kasus-kasus seperti ini nantinya akan timbul masalah dalam pertumbuhan si anak. Nah, saya kira penting untuk kita membahas ya, apa yang saya sebut kesalah penempatan kuasa dalam keluarga atau penyalahgunaan kuasa dalam keluarga yang nantinya akan berdampak pada si anak. Nah sebenarnya kan baik pihak ayah maupun pihak ibu itu harus mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak-anak mereka. Tetapi kan tidak bisa semua berperan pada peran yang sama gitu. Artinya ayah berperan pada ayah sebagai ayah dan ibu juga sebagai ibu. Nah di sini bagaimana Pak Paul? Seharusnya ayah menjadi pemegang tampuk kekuasaan. Artinya dialah yang menjadi kapten nahkoda dalam hidup keluarga itu. Nah, namun dalam pelaksanaannya dia akan melibatkan ibu sebagai rekan. Makanya Alkitab memanggil istri sebagai pewaris kasih karunia. Jadi istri bukanlah bawahan, bukanlah hulu balang, bukan. Istri adalah rekan si ayah dalam melaksanakan tugasnya menjadi orang tua bagi anak-anak. Nah, ayah pemegang tampuk kepemimpinan, pemegang kuasa, kemudian ibu menjalankan perannya sebagai pelaksana. Nah, dalam kondisi seperti itu, biasanya tuh nanti anak-anak bertumbuh dengan sehat. Ya, apalagi kalau orang tua memberi perhatian, melihat anak, berinteraksi dengan anak. Nah, orang tua itu tuh sedikit-sedikit tuh meminjamkan dan menganugerahkan kuasa kepada si anak. Sehingga nanti si anak bangkit berdiri
menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang punya kepercayaan diri, mempunyai tenaga ya untuk menghadapi tantangan hidup ini. Nah, itu idealnya dan itu yang seharusnya terjadi. Namun malangnya hal seperti ini nih tidak terlalu sering terjadi. Ya, yang menyebabkan anak tidak bisa menerima kuasa itu dari orang tuanya, itu kenapa Pak Paul? Biasanya adalah karena pertama misalkan nih ya, yang kita mau bahas hari ini adalah ayah atau ibu itu tuh terlalu otoriter Pak Gunawan. Jadi ini nih yang kita sebut kuasa yang digunakan secara berlebihan. Berlebihan sehingga akhirnya anak-anak itu tergilas. Kenapa tergilas? Karena orang tua menggunakan kekuasaannya dengan berlebihan. Nah, sekali lagi saya mau ingatkan pada prinsipnya yang seharusnya terjadi adalah orang tua itu nanti menolong anak, mengembangkan kuasa. Sehingga si anak nanti juga mempunyai kuasa. Nah, tapi dalam kasus di mana orang tua terlalu otoriter, misalnya si ayah atau misalkan si ibu, nah akibatnya adalah si anak tidak dapat mengembangkan kuasa atas dirinya sendiri. Mengapa? Sebab orang tua itu tuh misalkan tidak menghargai pendapat si anak. Si anak berbicara apa kepada orang tua tidak menggubris. Si anak memberikan penjelasan apa, orang tuanya tidak akan mau menerimanya. Selalu yang akan dipaksakan adalah kehendak si orang tua. Alhasil tidak ada pintu dialog antara orang tua dan anak. Pokoknya orang tua yang menjadi penentu. Anak tidak sama sekali mempunyai kuasa. Dan dalam kasus seperti ini, ya kuasa digunakan secara berlebihan, akibatnya menggila si anak dan si anak tidak mempunyai kuasa. Ya, tapi pola mendidik seperti itu kan kebanyakan kita warisi dari orang tua kita atau orang yang lebih senior dari kita juga, Bapak. Itu malangnya yang seringkali memang terjadi, Pak Gunawan. Karena kita tidak mempunyai model yang lain ya, panutan yang lain. Jadi akhirnya ya kita hanya mengadopsi cara-cara yang digunakan oleh orang tua kita. Nah, coba tapi perhatikan dampaknya pada anak, Pak Gunawan, dalam kasus seperti ini. Anak-anak yang dibesarkan dalam rumah, di mana salah satu orang tuanya atau keduanya otoriter sekali, menggunakan kuasa secara berlebihan, pada akhirnya tidak lagi mempunyai kuasa atas dirinya. Tapi yang menarik adalah, akan muncul dua tipe anak. Dua tipe orang dewasa dari keluarga seperti ini, Pak Gunawan. Yang pertama adalah tipe anak-anak yang akhirnya tidak berdaya. Lemah sekali. Tidak bisa mengambil keputusan. Ya, tidak mempunyai kepercayaan diri. Nah, biasanya kita akan melihat sikap yang paling dominan pada anak-anak seperti ini adalah kepasifannya. Luar biasa pasif. Kalau tidak dibujuk-bujuk, tidak mau melakukannya. Kalau tidak didorong-dorong, tidak mau melangkah. Dan salah satu ciri yang juga dominan adalah rasa rendah dirinya kuat sekali. Selalu malu, selalu merasa tidak layak, sehingga akhirnya tidak berani maju. Nah, ini tipe yang pertama nih. Karena apa? Karena anak ini sudah terlindas. Tidak sempat mengembangkan kuasa atas hidupnya. Namun, dalam kasus yang sama, kondisi keluarga yang sama, bisa muncul anak yang kebalikannya, Pak Gunawan. Yaitu anak-anak yang haus kuasa. Karena dia kan tidak mendapatkannya. Tidak diberikan pengakuan oleh orang tua. Semua kehendak pribadinya harus digilas oleh kehendak orang tuanya. Nah, keluar dari rumah bukannya dia itu tuh seperti yang tipe pertama, tidak berdaya, ia menyerah, dia menjadi orang yang haus kuasa. Pada dasarnya anak-anak ini akan bertumbuh besar menjadi pembangkang. Dan senantiasa berusaha melawan figur otoritas. Dia tidak bisa menerima teguran. Tidak bisa menerima koreksi orang. Tidak mau tunduk pada orang. Jadi seolah-olah tuh kalau melihat ada orang dengan kuasa, dorongan dalam dirinya adalah mau mematahkan kuasa itu. Pokoknya kalau ada orang dengan figur otoritas di depannya, reaksinya dia adalah mau menghantamnya, mau mengalahkannya. Seolah-olah hidup itu adalah sebuah kancah pertempuran atau perkelahian. Nah, tapi ya sekali lagi saya katakan, ini sebetulnya buah dari kehidupan rumah tangga yang sangat otoriter, yang menggilas anak sehingga anak tidak berkesempatan mengembangkan kuasa atas hidupnya sendiri. Ya, jadi apapun jadinya anak ini, baik yang sangat menurut maupun yang membangkang, itu kan tergantung tipe anak itu sendiri gitu Pak Bol ya?
Betul sekali Pak Gunawan. Jadi seringkali yang membedakan kenapa kok ada satu anak menjadi tidak berdaya, pasif, minder. Anak yang lain kok menjadi pembangkang, agresif, maunya melawan. Memang tipe anaknya. Ada anak yang memang dari lahir halus sekali. Perasaannya peka sekali. Nah, anak-anak yang seperti ini cenderung akan menjadi anak yang tipe pertama. Lemah, pasif, ya. Bergantung pada orang, tidak mempunyai kepercayaan diri. Tapi anak-anak yang lahir dengan kecenderungan biologis yang kuat, ya memang orangnya keras kepala. Nah, biasanya anak-anak ini lebih berkembang menjadi pembangkang dan orang yang agresif sekali, mencari pemenuhan atas kuasa. Tapi kedua-duanya menimbulkan masalah di tengah-tengah keluarga, Pak Bos. Seringkali gitu Pak Gunawan. Karena misalkan yang pertama, anak-anak yang pasif sekali. Akhirnya anak-anak itu mengucilkan diri, tidak berani berbuat apa-apa. Walaupun anak itu mungkin saja sangat berpotensi. Apalagi anak yang tipe kedua, tipe pembangkang, maunya melawan dan sebagainya. Wah, ini anak akan sangat menciptakan problem di rumah, di sekolah, dan maupun nanti di masyarakat. Ya, sebenarnya orang tua itu juga bukan tidak mau berdialog, Pak Pol. Hanya kadang-kadang ada kekhawatiran kalau berdialog dengan anaknya, dia merasa kalah. Karena dari segi pendidikan memang sudah kalah gitu, Pak Pol. Ada kalanya orang tua beranggapan bahwa dia harus mempertahankan wibawa ya dengan cara tidak boleh mengakui kekalahan, tidak boleh mengakui keterbatasan. Nah, saya kira ini keliru ya. Ini bukannya pikiran yang tepat. Meskipun orang tua tidak berpendidikan setinggi anaknya, tapi kalau dia mempunyai wibawa sebagai orang tua, dia mempunyai kasih sayang yang kuat kepada orang tua, dan dia berani mengakui keterbatasannya, saya kira anak-anak tidak akan ya melecehkannya. Justru anak-anak tetap sayang kepadanya dan malah menghargainya. Kok dia juga terbatas dan berani mengakuinya. Apalagi jika ditambah dengan sikap mau belajar dari orang tua. Karena dia mau belajar, maka anak-anak melihat, oh orang tuanya meskipun terbatas, tapi mempunyai sikap mau belajar, dan mereka makin menghargai orang tua yang seperti itu. Iya, sebaliknya Pak Pol, tadi kalau Pak Pol katakan ada orang tua, baik ayah maupun ibunya sangat otoriter. Sebaliknya itu ada yang salah satu atau bahkan kedua-duanya itu enggak tegas sama sekali gitu Pak Pol. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi ya, kebalikan dari kasus yang pertama. Dan ini pun akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan kuasa Pak Gunawan. Dalam keluarga yang seperti ini, orang tua tidak memiliki kuasa sama sekali. Sehingga kuasa didelegasikan kepada anak. Ya, misalkan ayah tidak lagi berfungsi. Sehingga anak yang terbesar atau yang tertua diangkat, dinaikkan. Sehingga dia pada usia yang relatif masih muda memiliki kuasa yang tinggi. Nah, kenapa tuh sampai kok si orang tua kehilangan kuasanya? Banyak hal, ya, banyak penyebabnya. Tapi yang umum adalah perbuatan orang tua sendiri, Pak Gunawan, yang menurunkan wibawanya sehingga menghilangkan kuasa pada dirinya. Contoh yang paling umum terjadi ya dewasa ini. Misalkan ayah atau ibu yang tidak bertanggung jawab, tidak mau mengurus anak, tidak bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan si anak, atau malah ya mempunyai perempuan atau suami atau pria lain, atau menghabiskan uang di meja judi, atau minum-minum, atau pakai narkoba. Nah, ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang menurunkan wibawa orang tua. Nah, contoh yang lain yang juga kadang-kadang kita bisa lihat adalah orang tua yang lemah, orang tua yang rentan terhadap stres. Akhirnya si anak bukannya hormat, tapi malah menilai orang tuanya kok lemah sekali. Nah, ini nih yang membuat si anak melihat orang tuanya tidak punya wibawa, tidak punya kuasa atas dirinya, atas hidupnya. Akhirnya si anaklah yang dipromosikan menjadi pemegang kuasa pada usia terlalu dini. Ya, juga kadang-kadang itu ada orang tua yang memang suka bergurau, tapi berguraunya itu agak terlalu lepas gitu Pak Pol, sehingga oleh anak ini ditanggapi lain gitu, bahwa orang tuanya memang nggak serius. Nah, kadang-kala orang tua bergurau dan melewati batas Pak Gunawan ya. Dia benar-benar tuh merendahkan dirinya serendah itu. Nah, saya kira perlu orang tua juga mawas diri ya, jangan sampai menjual harga dirinya dengan gurau-gurauan yang tidak pada tempatnya.
Apa sih contohnya gurauan yang tidak pada tempatnya? Contoh yang paling klasik adalah gurauan-gurauan porno. Gurauan-gurauan yang memakai konotasi seksual lah, apalah. Atau gurauan yang kedua adalah yang bertipe melecehkan anak, mengejek-ejek anak. Itu tuh memancing kemarahan anak. Kalau gurauan-gurauan porno membuat anak memandang rendah orang tuanya. Kalau gurauan-gurauan yang melecehkan anak, menghina anak, memancing kemarahan anak. Nah, akhirnya anak-anak memang tidak lagi menghormati orang tua dan orang tua kehilangan kuasa itu atas hidupnya. Ya, ini yang betul itu sebenarnya orang tua yang mendelegasikan kuasanya itu kepada anaknya, atau anak itu yang merebut kuasa itu dari orang tuanya, Pak Bos? Ada dua-duanya, Pak Gunawan. Jadi dalam kasus misalkan si ayah itu kehilangan wibawa, nggak ada kuasa lagi di mata anak-anaknya. Nah, ibu kan sendirian. Ibu perlu teman. Ibu perlu mitra untuk bisa mengatur rumah tangga ini. Akhirnya tuh secara tidak disadari atau secara nggak langsung, si ibu tuh yang mempromosikan si anak tertua menggantikan si ayah. Ada apa-apa, ibu bertanya kepada si anak tertua. Ada apa-apa, si anak tertua yang diminta oleh si ibu untuk misalkan menjaga adik-adiknya, mengurus ini dan itu. Nah, tindakan-tindakan seperti itu tuh yang kita sebut pendelegasian. Tapi ada kalanya, yang tadi Pak Gunawan katakan juga terjadi, yaitu perebutan. Perebutan. Kenapa terjadi perebutan? Sebab misalkan si anak melihat, misalkan dalam hal ini si ayah tidak lagi mempunyai kuasa. Malahan merusak suasana rumah, mengacaukan rumah tangga. Nah, dalam kasus seperti itu bisa jadi si anak akan merebut kuasa si ayah. Atau si ibu yang melihat suaminya kok tidak berfungsi, akhirnya mengambil alih kuasa si ayah dan menjadi figur yang mendominasi keluarganya. Nah, tapi apapun yang terjadi, biasanya memang diawali oleh tindakan-tindakan seseorang yang menurunkan wibawa atau kuasanya sendiri, Pak Gunawan. Iya, saya kok teringat akan Absalom yang memberontak terhadap Daud, ayahnya sendiri, Pak Bol. Itu apakah juga kasusnya mirip-mirip seperti itu? Sangat mirip, Pak Gunawan. Sebab Absalom adalah anak Daud yang nomor 2. Jadi dia itu cukup besar untuk mengetahui dengan jelas ya apa yang ayahnya lakukan. Yakni ayahnya mengambil istri dari bawahannya dan pada akhirnya bahkan membunuh secara tidak langsung bawahannya itu, yaitu Uria. Nah, tindakan-tindakan seperti ini memang akan sangat membuat si anak kecewa. Ayahnya seorang raja, seorang terhormat, dan seorang yang saleh, kok sanggup melakukan hal seperti itu. Nah, di titik itu, Daud memang kehilangan kuasanya, sehingga akhirnya dia merosot. Tapi yang kita lihat dari kasus Absalom ini adalah, si anak menjadi dominan sekali, Pak Gunawan. Absalom memang menjadi anak yang dominan. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, ada kecenderungan si anak yang sejak kecil dianugerahkan kuasa yang terlalu besar, menjadi anak yang dominan. Maunya mengatur. Memang, ya itulah tugasnya di rumah tangga. Disuruh mengatur adik-adik dan sebagainya. Tapi, buah dari sistem keluarga yang tidak sehat ini adalah nantinya si anak itu bertumbuh besar menjadi orang yang keras kepala. Dia sukar menerima pendapat orang lain, sukar diatur dan cenderung memaksakan kehendaknya. Kalau dia udah beranggapan dia benar, ya dia pasti benar. Nah, memang kecenderungannya yang lain adalah kepercayaan dirinya kuat gitu. Karena ya sejak kecil dia diberikan kepercayaan dan tanggung jawab, jadi memang kepercayaan dirinya kuat. Dan karena sejak kecil diberikan banyak tanggung jawab, anak-anak ini cenderung memang menjadi pekerja yang baik. Ya, kalau disuruh apa, diberikan tugas apa, dia selesaikan. Dia anak yang bertanggung jawab. Tapi kelemahannya tadi, terlalu dominan dan susah sekali mendengar masukan dari orang. Iya, dan kan tidak semua orang itu mau diatur oleh anak ini gitu, Pak Bol. Kan ada orang yang ya dengan tegas menentang, yang tidak mau menuruti. Lah ini bagaimana reaksi anak itu biasanya? Biasanya nomor 1 dia akan marah, kecewa, frustrasi. Kenapa ya dia frustrasi? Karena gini Pak Gunawan, dia menganggap saya udah berkorban, saya udah berbuat sebaiknya nih untuk keluarga saya. Dan bahkan memang saya harus akui dalam kasus-kasus tertentu, si anak yang dominan ini yang diberikan kuasa berlebihan pada masa
mudanya, dia memang mengorbankan dirinya. Misalkan dia nggak sekolah loh. Dia sengaja bekerja supaya adik-adiknya bisa bersekolah. Atau dia seharusnya pada usia remaja main dengan teman, pergi rekreasi. Dia tidak. Dia di rumah membantu orang tuanya bekerja mati-matian. Nah, itu sebabnya dia rentan frustrasi. Sebab dia akan berkata, kok orang gak bisa menghargai apa yang dia telah korbankan dan perbuat? Kenapa kok orang salah paham dengan maksudnya? Nah, dia gak bisa terima tuh orang menolak uluran tangannya. Sebab dia selalu berpikir, dia melakukan ini untuk kebaikan. Bukan untuk dirinya sendiri. Dan memang betul, dia itu tuh sebetulnya sih tidak melakukan untuk dirinya sendiri. Dia kan didelegasikan, dia kan dipromosikan. Dia kan seolah-olah tuh memang harus berfungsi karena kondisi. Dia sendiri tidak mau seperti itu awalnya. Namun karena dibentuk seperti itu, maka dia menjadi orang yang dominan. Orang yang akhirnya sukar untuk menerima penolakan orang. Dan memaksakan orang untuk menerima pendapatnya. Nah, ini dia tidak bisa lihat. Masalahnya di sini Pak Gunawan. Dia tidak bisa melihat apa yang dia lakukan yang membuat orang akhirnya tuh tidak tahan sama dia. Akhirnya dia menarik diri. Dia marah, dia kecewa, dia simpan kemarahannya mungkin. Atau dia merasa dia dimanfaatkan, pengorbanannya sia-sia. Nah, dalam kondisi seperti ini, seringkali dia marah. Maka anak-anak yang diberikan kuasa berlebihan, cenderungnya tuh mempunyai sikap yang ekstrim. Kadang-kadang baik sekali ya, mengorbankan semuanya untuk orang lain. Tapi kadang-kadang bisa meledak, bisa marah. Orang kadang-kadang bingung menghadapi orang yang seperti ini. Ya, dan kalau dia sudah agak lebih besar, itu ada kecenderungan untuk cepat-cepat meninggalkan rumah itu. Entah dengan menikah, entah bekerja di luar kota, dan sebagainya. Dan sebetulnya usaha ini nih merupakan bukti dia terlalu letih. Dia tidak tahan sebetulnya memikul beban yang begitu berat yang memang selayaknya lah dia tidak pikul, dia bukanlah orang tua. Maka dia ingin keluar, melepaskan diri dari semua itu. Dia ingin bisa menghirup napas yang lebih lega. Ya, jadi sebagai orang tua Pak Pol ya, bertindak terlalu otoriter juga tidak baik di dalam hal ini. Melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai orang tua juga menimbulkan masalah yang besar. Nah, ini sebaiknya bagaimana kita sebagai orang tua Pak Pol? Kita harus mengerti bahwa orang tua perlu mempunyai kuasa. Tapi orang tua harus bisa menempatkan kuasa dengan tepat. Pada diri ayah, pada diri ibu, dan memakai kuasa itu juga dengan tepat. Nah, penempatan kuasa yang tepat, serta penggunaan kuasa yang tepat pada orang tua, akhirnya akan menciptakan kuasa pada diri anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tidak menjadi, yang tadi yang pertama, nggak ada kuasa sama sekali. Nah, anak-anak yang tidak ada kuasa sama sekali bisa lemah atau kebalikannya haus kuasa. Atau karena orang tua tidak berfungsi, kuasa itu akhirnya dilimpahkan berlebihan pada si anak. Sehingga si anak menjadi bermasalah juga nantinya terlalu dominan dan tidak bisa mendengarkan orang lain. Maka penting sekali kuasa ditempatkan dengan tepat dan digunakan dengan tepat. Sehingga melahirkan anak-anak yang juga memiliki kuasa yang proporsional. Ya. Mengingat tugas yang begitu berat untuk orang tua, Pak Boleh, apakah ada petunjuk dari firman Tuhan yang dengan jelas menyatakan apa sih tanggung jawab orang tua ini? Saya akan bacakan dari Ulangan 6, ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, jadikanlah pengajaran firman Tuhan sebagai fondasi rumah tangga kita. Artinya, kembalilah pada firman Tuhan itu sendiri, pada prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Nah, waktu kita berdiam pada prinsip-prinsip firman Tuhan, saya kira masalah-masalah ini tidak terjadi. Kita akan melaksanakan tanggung jawab kita. Sebab tadi kan yang kita bicarakan semua itu terjadi gara-gara orang tua tidak melakukan tanggung jawabnya. Dan Tuhan sudah meminta kita melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Yaitu mengajarkan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Berarti kuasa yang kita wariskan kepada anak kita itu harus diberikan secara bertahap dan dengan suatu model yang jelas yang bisa dilihat oleh anak gitu Pak. Tepat sekali Pak Gunawan.
Ya, terima kasih Pak Paul. Tapi ada beberapa hal yang masih harus kita perbincangkan mengenai masalah kuasa dalam keluarga ini, Pak Paul. Bagaimana kalau itu kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang, ya, Pak Paul? Baik, Pak Gunawan. Ya, baik, Pak Paul. Terima kasih untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang masalah kuasa dalam keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan